Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastain wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini saya Rizky Muzakir dari Universitas Musuwana dengan NIM 423210110115 akan menjelaskan tentang Al-Quran. Sebagaimana tugas besar pertama saya. Di tema kali ini, Al-Quran, kita akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran, sejarah dan nama-nama Al-Quran, cara turunnya Al-Quran, serta fungsinya Al-Quran. Pertama, mari kita mulai mengenai sejarah dan nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama Al-Quran pada bulan Ramadan. Meski ada sejumlah perbedaan, namun mayoritas ulama berpendapat pada 17 Ramadan, yaitu bertepatan 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW di Gua Hiro, Makkah, Arab Saudi. Setelah itu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Atau yang sebagian diriwayatkan Al-Quran itu turun selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selama itu Al-Quran difirmankan Allah kepada Muhammad SAW sebanyak 30 juz atau 114 surah. Al-Quran turun di dua tempat, yaitu di Mekah, yang kemudian ayatnya disebut ayat Makkiyah, dan Madinah, atau yang disebut juga ayat Madaniyah. Berikut merupakan nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab, atau yang bisa berarti buku, Al-Furqan yang bisa berarti pembeda antara baik dan buruk, dan yang ketiga yaitu Asyifa atau sebagai obat. Dan masih banyak nama-nama Al-Quran yang lain dan terdapat di dalam Al-Quran nama-nama tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, atau yang dalam bahasa Arab Allah, atau panggilan umat besar Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah untuk seluruh umat beragama, khususnya Islam. Kemudian kita lanjut ke pembahasan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara umum ialah untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Banyak ayat yang menyibak rahasia alam semesta yang patut diketahui, seperti gerhana, pertemuan dua air laut yang tak menyatu garis edarnya, lalu tata surya, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada di dalamnya perintah Tuhan untuk selalu belajar, sehingga dimaksudkan saat membaca Al-Quran, Allah meminta untuk memahami, bukan berdiam terpaku dengan arti ayat itu semata. Ada tafsir dan ilmu pengetahuan ilmiah sebagai penguat dasar, serta ada banyak kisah teladan yang bisa menjadi petunjuk hidup. Al-Quran sebagai sumber dasar syariah Islam, tapi sifatnya merangkul semua umat di dunia, karena sejatinya Islam itu rahmatan lil alamin. Arti rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada seluruh alam semesta. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang menerima mukjizat Al-Quran, yang bertugas menyampaikan, mengamalkan, dan menafsirkannya. Berikutnya yaitu cara turunnya Al-Quran.
Terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, malaikat Jibril masukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan, Ruhul Kudus memahyukan ke dalam kalbuku. Yang kedua yaitu malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Cara yang ketiga yaitu wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincing lonceng. Cara ini dirasa paling berat bagi Nabi karena pada keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi besar Muhammad SAW terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Cara yang keempat yaitu malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Seperti yang telah disampaikan di atas, ini tema besarnya mengenai Al-Quran. Salah satu contoh ayatnya yaitu Al-Qadar ayat 1-5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian penyampaian saya mengenai Al-Quran. Sebagai penutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.